Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran dan keistimewaannya. Kita tahu Al-Quran itu sudah ada pada waktu Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Apakah nanti bentuknya seperti lembaran? Apakah sudah menjadi mushaf seperti saat ini? Itu pasti ada tahapan-tahapannya. Ini Al-Quran yang kita pegang setiap hari, pasti kita baca, setelah kita baca, kita pahami, pasti kita amalkan. Kalau kita baca saja tidak dipahami, akan sia-sia. Seperti Imam Al-Ghazali menyebutkan di sini, carilah hatimu di 3 tempat. Temui hatimu sewaktu bangun membaca Al-Quran, tetapi jika tidak kau temui, carilah hatimu ketika mengerjakan sholat. Jika tidak kau temui juga, carilah hatimu ketika duduk tafakur mengingat mati. Jika kau tidak temui juga, maka berdoalah kepada Allah, mintalah hati yang baru, karena hakikatnya pada ketika itu kau tidak mempunyai hati. Jadi menurut Imam Ghazali itu ada 3 tempat dalam melihat carilah hatimu. Yang pertama adalah pada waktu membaca Al-Quran, kalau tidak bisa membaca Al-Quran, pada waktu sholat, duduk tafakur mengingat Allah. Yang ketiga adalah pada waktu berdoa kepada Allah. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi ada yang pertama adalah harus membaca Al-Quran. Sekarang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Al-Quran ayat surat pertama yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disuruh membaca. Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu tidak langsung tapi secara berangsur-angsur. Itu dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Jadi pertama kali menerima Al-Quran, ayat yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Pada waktu itu dimulai pada bulan Ramadan. Surat-surat dan ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap pada Nabi. Quran surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Yang keempat, setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat. Jadi tidak dipikirkan, tidak dihafalkan oleh tidak untuk Nabi sendiri, tapi kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat. Jadi setelah dibacakan kepada sahabatnya, terus Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencatat ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Pada waktu itu memang belum ada kertas, jadi Al-Quran pada waktu itu setelah diterima oleh Nabi, dibacakan kepada para sahabat, dan oleh para sahabat ditulis di kayu, pelepah kurma, dan di atas batu, tulang unta. Di antara para sahabat itu yang ditunjuk dalam penulisan itu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Itu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk menulis Al-Quran. Periodisasi turunnya Al-Quran itu ada 2, yaitu periodisasi Makkiyah dan periodisasi Madaniyah. Periode Makkiyah yaitu pada waktu Nabi Muhammad di Mekah. Ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah itu namanya periode Mekah. Dan jumlah suratnya 86 surat. Periode Mekah ini diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Dan wahyu yang pertama kali turun itu pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro. Pada saat itu Nabi Muhammad bertahanus menyendiri di dalam Gua Hiro
Dan datanglah malaikat Jibril memberikan wahyunya yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kalau di dalam periode Madinah atau Madaniyah, yaitu ayat Al-Quran turun sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Jumlah suratnya 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi yang sangat besar oleh penganutnya, dan karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib pada saat itu, dan diberi nama Al-Madinah Al-Munawwaroh. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu diberi nama, setelah turunnya Al-Quran di Madinah, diberi nama Al-Madinah Al-Munawwaroh. Wahyu yang terakhir diturunkan pada Nabi Muhammad adalah surat Al-Maidah ayat 3. Kalau ayat yang pertama, surat yang pertama kali diterima Al-Alaq 1-5. Kalau ayat terakhir atau surat terakhir diterima di Madinah itu surat Al-Maidah ayat 3. Bagaimana reaksi-reaksi di kalangan masyarakat Arab pada periode Makkiyah? Pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama itu bermacam-macam orang. Yang pertama adalah ada sekelompok kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Ada sebagian besar dari masyarakat tersebut jelas menolak karena masih baru. Mereka menganggap bahwa adanya maksud-maksud tertentu dari satu golongan. Ada satu golongan yang sangat tidak percaya, yaitu golongan yang digambarkan oleh Abu Sufyan. Yang ketiga adalah dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Makkah menuju daerah-daerah sekitar. Sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama adalah Al-Quran pada masa sebelum wafat, yang mana beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran menghafal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya. Mereka inilah yang kemudian disebut dengan qurra. Jadi mereka setelah membaca, memahami, terus dihafalkan. Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat. Pada saat ini sudah dimulai upaya untuk menulis dan membukukannya. Ayat-ayat Al-Quran menjadi sebuah mushaf seperti saat ini. Isi pokok kandungan Al-Quran itu ada 6. Yang pertama tentang akidah. Akidah yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada hari akhir dan takdir. Jadi akidah itu mengajarkan tentang kepercayaan. Ada rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir, qada dan qadar. Itu akidah. Ibadah, ada ibadah yaitu yang mengajarkan tentang cara-cara ibadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di situ. Ada muamalah atau jual beli, yaitu mengajarkan manusia antara manusia baik dan keluarga, tetangga maupun masyarakat. Jadi sudah diajarkan di dalam Al-Quran di situ bahwa mengajarkan hubungan baik antar manusia itu sudah ada di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah akhlak karimah, yaitu budi pekerti yang mulia baik dengan anggota keluarga, sahabat, masyarakat secara luas maupun dengan Allah sebagai penciptanya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah meliputi banyak hal. Ada 5 tarikh atau sejarah. Sejarah adanya Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Yunus, Nabi Daud, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah syariat. Syariat yaitu mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah, itu syariat. Ada salah satu penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada 60% ayat-ayat Al-Quran membicarakan alam semesta. Jadi 60% itu ayat-ayat Al-Quran membicarakan tentang alam semesta, sedangkan 40%-nya membicarakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, tarik, akhlak, dan kisah teladan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran sesuai dengan kehidupan masyarakat modern seperti saat ini. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan ini agar kalian bisa paham apa yang saya jelaskan. Tugas pertama adalah apa kesimpulan dari pembahasan di atas. Dari pembahasan di atas, tolong kalian simpulkan apa isinya menurut kalian.
Jawaban bisa dikirim melalui WhatsApp, bisa via email. Dan tugas dikumpulkan pada pertemuan pertama, setelah pertemuan pertama dan paling lambat tanggal 29 Juli 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.